Ada kalanya hidup ini berada di atas, tapi ada kalanya juga kita harus berada di bawah. Namun itu tidak akan selamanya selama kita mau berusaha. Seperti yang dilakukan oleh tokoh yang satu ini. Dan berikut titik balik dari seorang Muhammad Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Nuh yang mulai kecil dibesarkan di Gunung Anyar di Surabaya, yang saat itu sungguh sangat terbelakang Mas Ian. Saya 10 bersaudara dari keluarga petani yang hidupnya pun juga tidak selamanya nyaman. Tapi alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan usaha keras dari orang tua, ibu dan bapak saya, bisa menghantarkan semua putra-putrinya bisa sukses. Bersyukur betul itu. Dalam karir perjalanan saya, ada beberapa titik yang sungguh sangat-sangat berat. Sebagai ilustrasi, kami bersaudara itu 10 bersaudara. Ayah saya memanggilnya Abah, tidak pernah sekolah. Dia hanya belajar mengaji, tidak bisa membaca huruf Latin, dia hanya bisa membaca huruf Arab. Ibu saya pun juga sekolah tidak tamat. Bisa dibayangkan dengan 10 anak tanpa pembantu, betapa berat sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua saya saat itu. Mulai dari bertani, jualan, dan macam-macam. Sehingga anak-anak saya dan saudara-saudara saya sudah terbiasa dengan hidup yang penuh keterbatasan itu. Tetapi ada pelajaran yang selalu disampaikan oleh ayah saya, abah saya, yaitu apa? Kerja keras, jujur, dan senantiasa memohon kepada Allah SWT. Dari situlah, maka tahap demi tahap Allah memberikan jalan keluar yang sama sekali tidak bisa kita duga. Bisa dibayangkan, dari SD yang tadinya tidak pakai tempat duduk, hanya ngelosot, masuk ke SMP Wahid Hasim yang jauh sekali tempatnya dari sini, kira-kira 20-30 km. Tahu-tahu bisa menjadi mahasiswa ITS. Begitu saya lulus dari ITS, yang sama sekali tidak memperkirakan bisa lulus dari ITS. Karena untuk masuk ke ITS saja sudah susahnya bukan main, padahal saya anak seorang petani. Setelah lulus begitu, saya mengajar di ITS dan mendapatkan kesempatan beasiswa di Perancis. Saat itulah bisa dibayangkan, saya belum pernah ke luar negeri. Saya baru belajar bahasa Perancis yang pas-pasan. Kuliah semuanya dalam bahasa Perancis, ujian dalam bahasa Perancis, dan semua mata pelajaran, mata kuliah harus selesai dalam 1 tahun untuk program master, atau yang lebih dikenal dengan DA, Diplom d'Etudes Approfondies, yang kalau tidak lulus, saya harus out dari universitas itu. Itulah perjalanan yang luar biasa beratnya untuk menyelesaikan studi master yang ada di Perancis. Sekali lagi, dengan segala keterbatasannya, terutama keterbatasan bahasa, keterbatasan budaya, dan tentu masih ada gap waktu kami menyelesaikan S1 di ITS dengan apa yang dimaui yang ada di Perancis. Tidak ada jalan lain kecuali, sekali lagi, bukan karena kita menghadap pada Allah SWT atau berdoa kepada Allah SWT karena menghadapi persoalan, tetapi ya setiap saat kita harus berdoa kepada Allah SWT. Esensinya, meskipun pekerjaan itu, tugas itu sangat berat, yakinlah, optimisme yang harus kita tanamkan, optimisme yang harus kita pegang. Dengan bermodal optimisme Allah akan menolong. Optimisme dengan modal yang telah diberikan kepada kita bisa menyelesaikan tugas-tugas berat itu. Akhirnya, apa yang saya alami yang tadinya berat sekali, itu akhirnya bisa diselesaikan dalam waktu yang pas waktu. Dan alhamdulillah, berkat rahmat Allah, dalam kurun 4 tahun saya bisa menyelesaikan program doktor itu. Dan ujung dari perjalanan itu, kalau saya simak begitu,
terakhir yaitu sebagai bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ pun juga persoalannya sama sekali tidak ringan. Karena persoalan pendidikan, persoalan kita semua, dan persoalan masa depan. Setiap kali kita mengambil keputusan yang berdampak masa depan dan memiliki implikasi terhadap masyarakat luas, disitulah kita harus penuh hati-hati dan penuh perhitungan, dan jangan lupa pegang teguh prinsip-prinsip dasar di dalam menerima, memegang amanah itu. Saya ingin menyelipkan suatu kisah sufi yang sangat menarik, barangkali kisah sufi ini. Dikisahkan ada seorang musafir yang dia berjalan di padang pasir yang sungguh sangat luas dan dalam keadaan panas betul. Setiap kali musafir itu melangkah, di sebelah kakinya, sebelah dirinya itu ada bekas telapak kaki yang persis telapak kaki dirinya. Dia menyebut tanda petik bekas telapak kaki Tuhan. Setiap kali dia melangkah, di sebelahnya ada bekas telapak kaki. Demikian dan seterusnya. Suatu saat ada bencana badai padang pasir yang luar biasa beratnya. Tetapi begitu dia menghadapi badai padang pasir yang luar biasa beratnya tadi itu, bekas telapak kaki yang di sebelahnya yang senantiasa biasanya mendampingi itu ternyata tidak ada. Terjadilah dialog yang sangat menarik. Wahai Tuhan, mengapa pada saat-saat aku tidak menghadapi persoalan, Engkau selalu berada di sampingku? Tetapi pada saat sekarang ini aku menghadapi badai pasir yang luar biasa, Engkau meninggalkanku. Jawaban Tuhan saat itu, bisikan Tuhan, wahai sang musafir, aku tidak meninggalkanmu. Bekas telapak kaki itu sudah memang tidak ada, tapi bekas telapak kaki yang ada itu adalah bekas telapak kakiku. Karena engkau sekarang berada dalam gendonganku. Jadi kita kalau terbiasa berjalan pada jalan yang benar, insya Allah pada saat kita menghadapi persoalan, persoalannya itu bukan kita yang menyelesaikan, tetapi akan diambil alih oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak usah khawatir di dalam menghadapi persoalan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Usrinya ada alif lamnya, itu berarti definite. Tetapi pada saat yusronya tidak ada alif lamnya, itu berarti indefinite. Atau dalam bahasa Arab, pada saat ada alnya itu, ada alif lamnya, disebut dengan isim ma'rifat. Tapi begitu tidak ada alif lamnya, disebut nakirah. Satu persoalan, ada banyak jawab. Maka dari situlah yang membangkitkan optimisme kita semua. Insya Allah, karena satu persoalan banyak jawab, masa sih kita tidak bisa? Mereka itu optimisme dan senantiasa mohon pada Allah. Itulah kata kunci keberhasilan dari sukses itu.